Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat, dan harus bersemangat walaupun belajar dari rumah ya. Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai reproduksi pada hewan. Nah, setelah kita belajar pada hari ini, diharapkan Anda semuanya dapat membedakan reproduksi generatif dan vegetatif pada hewan. Kemudian dapat juga mengidentifikasi hewan yang bereproduksi secara vegetatif dan generatif. Dan dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sama seperti tumbuhan, hewan juga mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan secara generatif. Nah, masih ingat nggak apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang melalui tanpa proses perkawinan. Jadi tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jika perkembangbiakan secara generatif berarti dia perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk reproduksi hewan secara vegetatif itu, dia ada melalui fragmentasi, kemudian melalui pembentukan tunas, membelah diri, dan partenogenesis. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya, sehingga dia akan membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya yaitu pada cacing planaria. Jadi kita lihat bahwa di sini untuk cacing planaria ini dia akan memotong tubuhnya. Jadi dia akan memutuskan bagian tubuhnya untuk menghasilkan individu yang baru. Oke, selanjutnya untuk pembentukan tunas. Jadi tunas adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara membentuk tunas pada tubuhnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan individu baru. Contohnya ada hidra, ubur-ubur, kemudian obelia. Selanjutnya, partenogenesis. Partenogenesis adalah cara perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, partenogenesis ini berarti dia walaupun tanpa adanya peleburan, adanya perkawinan dengan sel kelamin jantan, si betinanya ini dia dapat melakukan pembuahan. Contohnya yaitu kecoak dan lebah. Kalau kita lihat pada lebah, pernahkah abang-abang mendengar bahwa ratu lebah itu dia akan bisa menghasilkan individu baru? Oke, kemudian membelah diri. Nah, kalau membelah diri sudah pasti dia akan membelah dirinya sendiri untuk membentuk organisme yang baru. Jadi hewannya itu yang mempunyai sel satu. Contohnya pada amuba. Amuba ini dia akan terus membelah diri untuk menghasilkan individu yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reproduksi generatif pada hewan. Jadi ini yang melalui proses perkawinan, adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, kita lihat bahwa di sini untuk perkembangbiakan pada hewan, di sini kita misalkan katak, tapi dia sama untuk semua jenis hewan. Jadi dia pertama kali akan adanya perkawinan antara yang betina maupun yang jantan. Nah, ketika adanya peleburan antara yang betina dan jantan, maka akan terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, ketika adanya proses fertilisasi dan pembuahan ini, dia akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, ini zigot. Nah, kemudian zigot ini dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, kemudian setelah berubah zigot ke embrio, maka dia akan membentuk
yang namanya individu baru. Inilah perkembangbiakan hewan secara generatif. Kemudian, untuk perkembangbiakan seksual atau generatif ini itu dibagi atas dua, yaitu ada fertilisasi internal dan eksternal. Kalau internal berarti sudah terjadi di dalam induk betina. Kalau in itu kan di dalam, jadi terjadi dalam induk betina. Kemudian eksternal berarti di luar. Jadi fertilisasinya itu terjadi di luar tubuh induk si betina. Nah, untuk reproduksi generatif pada hewan itu terbagi tiga, ada yang ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Udah tahu ya, pasti contohnya ayam, bebek, burung. Pokoknya hewan-hewan yang bertelur itu berarti dia termasuk ke dalam ovipar. Selanjutnya, vivipar. Vivipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Jadi contohnya ini hewan yang mamalia. Masih ingat ya, itu contohnya ada kelinci, kemudian kucing, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Ini yang hewan yang melahirkan. Selanjutnya ada ovovivipar. Jadi ovovivipar ini dia perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Nah, jadi kalau ovovivipar ini pada induk betinanya itu dia akan bertelur, tapi bertelurnya itu di dalam induknya. Jadi telurnya itu tidak dikeluarkan. Nah, ketika dia akan melahirkan, barulah telurnya itu menetas di dalam tubuh induknya. Itulah yang hewan ovovivipar. Contohnya ada ikan hiu, kemudian ikan pari, kemudian buaya juga berkembangbiak secara ovovivipar. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan hewan. Jadi ini sama seperti manusia dan tumbuhan, hewan juga akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Tapi untuk hewan itu disebut dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis itu adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari embrio sampai dewasa. Kemudian metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna, kemudian ada yang namanya metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, dia bentuk tubuhnya itu dia akan berbeda di setiap fase metamorfosis. Contohnya kupu-kupu dan katak. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dia bentuk tubuhnya itu sama, hanya ukurannya saja yang berbeda di setiap fase metamorfosis. Contohnya belalang sama kecoak. Nah, ini dia. Kalau kita lihat pada metamorfosis sempurna, tadi sudah dijelaskan kalau metamorfosis sempurna itu dia akan berbeda bentuk tubuh hewannya selama terjadi proses metamorfosis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini metamorfosis kupu-kupu itu dimulai dari telur, kemudian di sini larva atau ulat, kemudian ada pupa atau kepompong, kemudian akan menjadi kupu-kupu. Nah, kalau di sini kita lihat prosesnya itu, bentuk dari kupu-kupunya ini akan berbeda di setiap fasenya. Dari telur, kemudian ulat, kepompong, sampai kupu-kupu. Jadi berbeda ya, itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, seperti katak juga dia mengalami metamorfosis sempurna. Karena apa? Karena dia memiliki bentuk yang berbeda di setiap fase metamorfosisnya. Dimulai dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan kaki, kemudian jadi katak muda, katak dewasa. Nah, ini berbeda ya, kita bisa lihat. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna, dia hanya ukurannya saja yang berubah, tapi bentuknya sama. Di sini kita lihat bahwa untuk belalang dimulai dari telur, kemudian telur ini berubah jadi nimfa. Nimfa ini itu sebenarnya belalang juga, tapi ukurannya saja yang lebih kecil. Kemudian nimfa yang agak lebih sedang, kemudian nimfa agak dewasa, kemudian lebih besar dan lebih besar. Jadi kalau tidak sempurna itu dia bentuknya itu dia sama, tapi ukurannya saja yang berbeda. Oke, bisa dapat Ananda bedakan ya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, kita
Dari sini kita dapat belajar dari metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu yang tadi, bahwa kita sebagai manusia haruslah terus berubah menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bercermin dalam muhasabah diri, lalu kita memperbaiki segala yang buruk yang ada pada diri menjadi pribadi yang lebih baik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan manusia itu sendiri juga pasti akan berubah. Allah menciptakan manusia itu untuk menjalani proses kehidupan dunia yang titik akhir tujuannya itu adalah keindahan untuk hidup di akhirat. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.